Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang sangat saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jamaah takziah bil khusus yang sangat saya hormati sahibul bait Bapak Cucu Rosidi beserta Bunda Rahmawati beserta segenap keluarga, juga yang sangat saya hormati orang tua kita, pimpinan kita Bapak RW 05 Bapak Besit Mulyawan, juga yang sangat saya hormati guru-guru SIAA dari Mushola Al Barokah, Masjid Al Iman, Al Furqan dan dari sekitar BSI. Juga yang sangat saya hormati pimpinan SIAA di Baraya Pasundan Bapak Haji Tasrifuddin, alhamdulillah beliau juga hadir. Juga Bapak Ari, juga yang sangat saya hormati Bapak RT 015, dan juga yang sangat saya hormati Bapak dan Ibu jamaah yang dapat hadir pada kesempatan malam hari ini. Baik jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, 3 hari menjelang wafatnya almarhum Ananda Rafli, SIAA diamanahkan oleh Bapak Cucu Rosidi dan Bunda Rahmawati untuk menjenguk sekaligus berdoa di ICCU Rumah Sakit Mayapada. Saat itu kondisi almarhum masih bisa diajak berkomunikasi. Kemudian coba SIAA bacakan surah Ar-Ra'du, lalu kemudian membacakan beberapa ayat ruqyah. Dalam hati SIAA hanya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah berikanlah yang terbaik buat Ananda Rafli dan juga buat keluarga. Kalaulah memang usianya masih dipanjangkan, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Tetapi memang kalau usianya sudah sampai pada waktunya, mohon ya Allah berikan kemudahan. Tampak saat itu seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak Haji Tasrifuddin, wajah beliau itu begitu cerah, begitu ikhlas menerima semua keadaan. Lalu setelah Ar-Ra'du dibacakan, Bu, Pak, jadi kalau kita menghadapi orang yang sakit keras, beberapa guru menyarankan bacakan surah Ar-Ra'du, lalu kemudian bacakan ruqyah, lalu airnya diminumkan, ya Pak Cici ya. Setelah itu nggak lama kontan langsung pengen buang air kecil. SIAA tahu setelah itu buang air kecilnya memang sudah berupa darah. Tapi ini Ananda Rafli, SIAA tahu itu sakit, tapi tidak menandakan wajah yang sakit, malah berkomunikasi, ketawa-ketawa gitu ya, karena dirayu oleh kakaknya Bariska. Katanya nanti diberikan semangat, kalau sehat nanti kita jalan-jalan ke Taman Safari gitu ya Pak Cucu. Juga beliau itu punya rencana kalau sehat ingin bikin peternakan gitu di Garut gitu ya Pak Cucu ya. Tapi qadarullah, Allah mengambilnya terlebih dahulu. Saya berpikir setelah keluar, lalu Mas Raga kakak iparnya nanya, gimana kondisinya? SIAA mah jangankan SIAA, dokter siapapun nggak akan tahu kapan meninggalnya. Hanya saja ada beberapa tanda bersumber dari keterangan. Di ujung langit ketujuh itu ada pohon namanya Sidratul Muntaha. Kata Nabi, daunnya itu segede-gede kuping gajah. Daun itu hitungannya sebanyak hitungan makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Maka ketika daunnya gugur yang bertuliskan nama kita, jatuh Bu, gugur itu daunnya jatuh yang bertuliskan nama kita, maka itu langsung diambil oleh malaikat Ijrail.
dan di sana 40 hari sudah dikabarkan meninggal. Di sini belum, tapi di sana sudah dikabarkan meninggal. Setelah daun itu gugur. Lalu kata Syiah ke Mas Raga, ya 40 harinya ini dihitung dari mana? Kalau dari masuknya rumah sakit, Syiah ingat sekali, betul kata Pak Haji Tasrifuddin, terakhir kami itu ngaji Al-Kahfi di rumahnya Bu Heniah di RT 2. Lalu setelah itu selesai langsung nengok ke sini bersama almarhum Kang Rukmana, ikut ke sini. Itu hari Jumat, hari Sabtunya Ananda Rapi dibawa lagi ke rumah sakit. Berarti kalau dihitung dari sana, ya mungkin barangkali hanya beda beberapa hari ya, 37 atau 38 hari. Lalu kemudian saya berpikir, ya Allah, sebuah keterangan itu kullu ma yu'lamu bihin nufus wa yushaqqu 'alaiha fa innaha kafaratun lidzunub. Segala sesuatu yang membuat diri kita sakit, membebani diri kita, wa yushaqqu 'alaiha, sampai kita itu merasa susah payah menahan derita itu, fa innaha min kafaratiz dzunub, itu adalah sebahagian dari cara Allah untuk menghapus dosa. Bapak pengen terhapus dosa, Pak? Ibu pengen sakit, Bu? Jadi kalau dalam hidup ini kita susah mulu, hidup kita sengsara mulu, sakit mulu, jangan ngeluh. Jangan-jangan ini cara Allah untuk menghapus dosa kita. Tinggal bersabar kita, asal menjalani sakit itu seperti Ananda Rapli. Tidak ada keluh kesah yang Syiah lihat dari mukanya yang begitu cerah dan polos, seperti persis apa yang dikatakan oleh Pak Haji Tasrif. Ridho menerimanya. Itulah insya Allah yang akan menjadi penghapus dosa. Ananda Rapli 32 tahun. Andai pun juga beliau dihisab, Bu, akil balik 15 tahun. 32 diambil 15 berapa? 17 tahun, Bu, dihisabnya. Dipotong sakitnya. Tadi kan sakit itu adalah menghapus dosa. Maka Syiah yakin Ananda Rapli beliau husnul khotimah dan masuk surga. Bayangkan kita yang udah 60 tahun diambil 15 berapa? 45 tahun dihisabnya. Ya Allah, nggak pernah sakit pula, hidup bahagia mulu. Maka Bapak kalau punya rumah, punya mobil, ganti suratnya atas nama ibu. Kenapa? Nanti pas dihisab deh sama Allah, dah saya mah gak punya apa-apa ya Allah, dah punya istri saya. Entar istrinya masih dihisab, wah 2000 tahun lagi, dadah, kata bapak-bapak. Gitu Pak. Jadi sekali lagi, saya yakin insya Allah melihat keadaannya dan beberapa keterangan yang ada, Ananda Rapli insya Allah husnul khotimah. Tinggal kita mendoakan untuk anaknya yang ditinggalkan. Kita doakan bersama dengan ikhlas, mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, mudah-mudahan dijadikan anak yang solihah, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya nanti orang tuanya membesarkannya. Lalu juga untuk Mbak Nina, diberikan 4 bulan 10 hari sebagai waktu iddah. Tinggal setelah 4 bulan 10 hari, terserah Mbak Nina. Apakah mau membina rumah tangga lagi atau enggak? Atau mau ikutan wanita paling setia di dunia? Siapa wanita paling setia di dunia? Ada yang tahu? Ummu Darda As-Sogir. Siapa? Ummu Darda As-Sogir. Siapa beliau? Istrinya Abi Darda As-Sogir. Abi Darda. Siapa Abu Darda? Adalah sahabat senior yang paling dekat kepada Nabi. Lalu beliau menikahi Ummu Darda ini
Abu Dardanya sudah agak tua, ini Ummu Dardanya masih muda. Lalu kemudian setelah, nggak usah diceritakan rumah tangganya, dua-duanya pada soleh. Ketika Abu Darda As-Saghir sudah menjadi jenazah, sudah meninggal, lalu Ummu Darda As-Saghir dia duduk bersimpuh, lalu kemudian berjanji kepada Allah, ya Allah, dulu Engkau pinang aku menjadi istrimu, dan sekarang aku pinang engkau wahai Abu Darda menjadi suamiku kelak di akhirat. Itu Ummu Darda As-Saghir. Setelah itu beliau tidak nikah lagi. Walau saat itu Ummu Darda As-Saghir umurnya masih muda dan cantik, sementara beberapa sahabat menginginkan Ummu Darda As-Saghir ini menjadi istrinya. Tapi Ummu Darda As-Saghir setia dengan janjinya bahwa ketika Abu Darda meninggal, beliau berjanji, wahai suamiku, waktu itu engkau pinang aku menjadi istrimu, sekarang engkau sudah meninggal, aku pinang engkau menjadi suamiku kelak di akhirat. Itu kisah Ummu Darda As-Saghir. Jelasnya buka aja di Google, tulis Ummu Darda As-Saghir. Baik jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kebagian waktunya sedikit, jadi bingung saya teh. Iya, pegangan ya. Yuk dikit aja lah. Tadi mau hari Jumat ya. Hari Jumat tanggal 29 Jumadil Akhir 1447. Beberapa situs seperti BRIN, BMKG menyatakan katanya hari Ahad itu tanggal 1 Rajab, tapi ntar kita lihat besok aja. Nah di hari Jumat itu ada salah satu sunnah yang harus kita lakukan, adalah membaca surah Al-Kahfi. Kata Nabi ada dua hadisnya. Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ah, siapa orang yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain, dia akan diberikan cahaya di antara Jumat dua, yaitu Jumat ini dan Jumat depan. Lalu yang malam, man qara'a surat Al-Kahfi fi lailatil jumu'ah, siapa orang yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, adha'a lahu minan nur, dia akan diberikan cahaya ma baina wa bainal baitil atiq, antara dia sampai ke Ka'bah. Apa itu cahaya? Cahaya itu bisa kesehatan, rezeki, keberkahan. Kalau kata anak zaman sekarang, menyala abangku. Kalau pengen menyala baca apa? Al-Kahfi. Maka alhamdulillah sambil promosi di tempat Siaa setiap ba'da Jumat ada ngaji Al-Kahfi. Kata ibu-ibu, bapak-bapak, katanya kan di rumah juga bisa. Iya sok di rumah coba Pak, baru 2 lembar juga. Maka Siaa, alhamdulillah di rumah, barangkali ibu dan bapak pengen ikut, ya datang saja ke rumah Siaa ba'da Jumat lah, kira-kira jam 1:30. Nah, Siaa mau ngetes pada surah Al-Kahfi itu ayat 29. Ya coba kita barengan baca. Kalau Siaa salah mohon benarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ إِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي بِئْسَ وساءت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نضيع أجر من أحسن أولئك terus macet ya. Udah satu-satu. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kata Allah, kebenaran itu datang dariku. Faman syaa falyu'min.
kalian mau beriman kepadaku silahkan, wa man syaa falyakfur, silahkan, mau enggak juga. Jadi hidup di dunia ini mah bebas, Bu. Kata Allah, kalian bebas hidup di dunia ini, mau beriman, beribadah kepadaku silahkan, enggak juga silahkan. Kata Allah, walaupun semua sealam dunia ini manusia beriman, sholat, zakat, puasa, naik haji, Allah nggak akan untung. Sebaliknya manusia kalau sedunia ini iman, sholat, zakat, puasa, Allah nggak akan Sebaliknya keuntungan dan kerugian itu untuk siapa? Kita sendiri ya. Ayat berikutnya tadi, inna a'tadna lidzalimina nara. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menyediakan neraka. A'ata bihim suradiquha. Iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yahshwil wujuh. Kelak di neraka ketika mereka pengen minum, Allah berikan lelehan timah, lelehan besi, yashwil wujuh, sehingga membakar mukanya. Wasa'at murtafaqa, itu adalah tempat yang paling buruk. Lalu yang kalau beriman, Allah akan berikan yuhallawna fiha min asawira min dhahabin, terus wa yalbasuna thiyaban khudra min sundusi wa istabraqin muttaqiina fiha 'alal araik, terus wa hasunat. Tuh, alhamdulillah ibu-ibu mah pintar, tinggal bapak-bapaknya yang enggak pintar mah ya, Bu. Tapi kalau beriman, kata Allah, aku sediakan surga Aden yang di dalamnya itu begitu nikmat. Diberikan gelang dari emas, sundus, sutra yang halus, istabrok, sutra yang tebal, lalu kemudian muttaqiina 'alal araik, dia bersandar di dipan-dipan yang indah. Gitu, Bu. Jadi hidup itu bebas. Silahkan, kata Allah, mau beriman atau enggak. Kalau beriman ini ganjarannya, kalau enggak itu ganjarannya. Jadi kalau misalnya enggak beriman lah, alam kubur, mana ada nikmat kubur, siksa kubur. Silahkan. Udah ngantuk ya, Bu ya, 9:30, Bu. Belum. Lanjut. Ya, saya garis bawahi ucapan dari Ustaz kita ya, Ustaz Abdullah Sajjan. Kata beliau itu, tahlil itu kita ambil hikmah yang lainnya. Di samping kita berdoa untuk almarhum, pun juga kita untuk nyari ilmu. Kata sebuah ungkapan maqalah bahasa Arab, Bu, ini bukan hadis ya. Sekali lagi ini bukan hadis. Utlubul ilma minal mahdi. Ya, itu maqalah, Bu, bukan hadis ya. Tapi secara makna iya. Carilah ilmu itu dari mulai di buai sampai ke liang. Nah, kapan ya di liang lahat? Oh, ternyata kita pikir-pikir ketika talqin ya, talqin mayit itu kan kata Nabi itu idza mata ahadukum min ikhwanikum. Ketika ada yang meninggal di antara kalian, lalu kemudian ratakanlah kuburnya, fal yakum min ra'si qabri. Berdirilah di depan kepalanya gitu, kalau diratain nih berdiri di sini. Lalu kemudian fal yakul, ngomonglah, ya fulan bin fulan, sesungguhnya ahli kubur itu dengar, la yujib, tapi nggak mau jawab. Coba kita lihat kata-kata di dalam talqin ya, misalkan ya Abdullah, wahai misalkan si AA bin siapa gitu, uzkuril ahda min dari dunia, ingatlah janji engkau dari dunia, sekarang udah masuk ke akhirat, wa huwa asyhadu an la ilaha illallah. Janji itu kita akan membawa kedua kalimat syahadat ya. Lalu setelah itu kan al-ana, sekarang, qad sirta, engkau telah pindah min dari dunia ila daril akhirat, dari negara dunia ke negara akhirat. Wa annal mauta haq, sesungguhnya mati itu benar adanya, sesungguhnya nikmat siksa kubur benar adanya, surga neraka benar adanya. Begitu ya Kang Hussein. Alhamdulillah tadi menyambung dari Pak RW, dia TMBM sebagai tukang talqin tuh ya, komandan talqin. Alhamdulillah nih ada Pak Ustaz Usaid, ada Pak Ustaz Abdullah Sajjad, ada saya, ada Pak Kadri. Alhamdulillah
Itu tuh tadi talqin. Itu memberikan pengetahuan kepada mayat terakhir tuh. Dan kata Nabi, itu mayat pasti dengar, itu diberikan pengetahuan terakhir. Maka faida ja'akal malakani, ketika datang kepada engkau wahai AA dua malaikat, siapa? Munkar dan fala yufji'uka, engkau jangan kaget, jangan takut, fa innahuma khalqun min khalqillah, karena keduanya adalah sama makhluk kayak kita. Kemudian ketika mereka berdua malaikat itu bertanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Kemana arah kiblatmu? Siapa teman-temanmu? Siapa imammu? Maka jawab dengan fasih. Begitu ya bunyinya di talqin. Maka bapak-bapak, bil khusus bapak-bapak sesekali Pak, jangan sesekali, setiap kali ada yang meninggal, ayo ikutin ke kuburan, lalu dengerin talqin, lalu resapi, oh ternyata seperti itu. Nah tadi kata Allah dalam surah Al-Kahfi 29:30, mau percaya itu atau enggak silahkan, bebas di dunia ini mah pek. Manusia mau beriman, mau sholat, sok, dah Allah mah nggak untung. Nggak sholat juga pek, dah Allah mah nggak rugi. Kita yang rugi mah. Lalu misalnya masih di Al-Kahfi ya, al-malu wal banuna zinatul hayatid wal baqiyatus salihatu khairun inda rabb wa khairun amala. Al-malu harta, wal banun anak, zinatul hayatid dunia itu hanya perhiasan dunia. Wal baqiyatus salihah, yang tersisa dari mereka yang akal kekal mabu amal ibadah. Cuma itu harta yang kita miliki beratus-ratus juta yang jadi amal ibadah dan jadi pengharapan kita, itu yang masuk kenceleng ketika ngaji. Ibu-ibu di luar negeri mah bawa uang 100.000 ke pengajian. Lalu udah masuk pengajian, izin dulu ya sebentar, saya ada yang ketinggalan. Kirain bener ada yang ketinggalan, ternyata salah bawa uang, ditukar sama yang 2.000. Kalau ke mall bawa 100.000 kebanyakan, kalau ngaji mah nah eta yang 2.000 itu ternyata yang jadi amal ibadah kita mah. Cing, kira-kira dari harta kita yang kita miliki berapa persen yang jadi amal ibadah? Itu yang menjadi pengharapan kita. Juga anak, keturunan. Terkadang anak bisa menyelamatkan kita kelak di akhirat, terkadang pun pula bisa menjerumuskan kita ke neraka. Gara-gara anak. Ya maka oleh karena itu, satu ajalah untuk tadi agar kita selamat ya di alam kubur. Ketika itu Sayyidina Utsman radhiyallahu an, beliau sedang berjalan di satu kuburan. Lalu beliau sampai nangis, sampai janggutnya itu terbasahi oleh air matanya. Lalu kata para sahabat yang lain, ya Amirul Mukminin, saat itu beliau sudah jadi raja. Ketika engkau mendengarkan hiruk pikuk di neraka, bagaimana siksanya, ketika di alam mahsyar bagaimana riweuhnya, engkau tidak menangis. Tetapi ketika engkau masuk atau melewati ke kuburan, engkau menangis. Kenapa ya Rasulullah? Wahai Sayyidina Utsman, sia aja lihat waktu. Lalu kata Sayyidina Utsman, nanti kalau di neraka enggak saya sendiri yang masuk, banyak orang. Juga ketika kelak di alam mahsyar, saya enggak sendiri, kata Sayyidina Utsman, tapi banyak orang. Tetapi di alam kubur hanya sendirian. Itulah yang membuat Sayyidina Utsman nangis. Lalu kemudian Sayyidina Utsman meneruskan kata-kata dari Nabi SAW, annal qabra manazilal awal fil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah episode pertama dari alam akhirat. Faman lam naja minhu fama ba'dahu aisa. Siapa orang yang selamat dari 6 pertanyaan kubur, maka urusan kesononya gampang.
Tapi sebaliknya wa man lam naja minhu fama ba'dahu asyad. Tapi kalau enggak selamat dari pertanyaan 6 ini, maka fama ba'dahu asyad, urusan setelahnya susah. Jadi kuncinya ada pada pertanyaan kubur. Pertanyaannya nanti, tapi jawabannya harus dijawab sekarang. Sekali lagi, pertanyaannya nanti, tapi dijawabnya dengan apa? Dengan amal soleh. Untuk bapak-bapak berarti satu aja jawabannya, berjamaah sholat di masjid. Udah itu menjadi jawaban untuk 6 pertanyaan tadi. Coba, siapa Tuhanmu? Allah. Berapa kali kita lagi sholat nyebutin Allah? Kedua pertanyaannya, siapa nabimu? Muhammad. Berapa kali nyebut Muhammad ketika sholat? Ketiga, kemana arah kiblatmu? Ka'bah. Berapa kali kita dalam sehari menghadap Ka'bah? Lalu apa? Siapa imammu? Jawabannya Al-Quran. Orang yang suka sholat insya Allah setiap setelah Fatihah baca surah. Lalu yang paling vital adalah siapa teman-temanmu? Adalah siapa? Muslimin muslimah. Jadi untuk kita bapak-bapak udah aja pokoknya sholat berjamaah di masjid aja. Kalau itu istiqomah, insya Allah lolos lah Pak dari pertanyaan kubur. Untuk ibu-ibu mah nggak diwajibkan atau ke masjid mah biasa aja lah bulan puasa. Untuk ibu-ibu masalah rajin ngaji aja. Insya Allah ketika ngaji makan berapa kali lafaz Allah disebut, berapa kali nama Nabi Muhammad disebut. Itu satu. Juga yang kedua, untuk selamat dari alam kubur adalah surah Al-Mulk. Kata Nabi di dalam Al-Quran ada 30 ayat. Ini namanya ayat syifa, ayat penolong. Jadi nanti ketika ditanyai oleh 2 malaikat, Bu, ini surah Tabarok ini, Al-Mulk ini membela kita. Jadi dihalang-halang ini Munkar dan Nakir itu. Sampai berantem, Bu, aku melaksanakan tugas, kata Munkar Nakir. Lalu kemudian kata surah Al-Mulk, aku pun juga sama melakukan tugas. Maka akhirnya surah Al-Mulk meminta izin kepada Allah, cepatnya diizinkan oleh Allah menolong mayat atau jenazah yang ketika hidupnya tidak pernah luput membaca surah Al-Mulk setiap malam. Insya Allah lama-lama mah hafal. Padahal kalau kita pikir-pikir ya, timbang berapa menit sih Bu Al-Mulk? 5 menit Bu. Habis maghrib coba ibu di handphone aja, di handphone sambil gini, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalah. Udah gitu aja lah, ntar aja kalau ngaji habis kemalaman ya kebagian waktunya, jadi agak buru-buru gitu aja. Mudah-mudahan sekali lagi hadirnya kita di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keridhaan ya, berikan kemudahan, kelancaran kepada kita. Terakhir doa aja dari saya sedikit. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada malam hari ini pertemuan yang Kau berikan rahmat dan juga keberkahan. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami nanti perpisahan yang lepas bersih dari salah dan pula dosa. Allahumma la tad'a lana dzanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan Kau biarkan, jangan Kau timpakan dosa kepada kami kecuali Engkau mau mengampuninya. Wa la hamman illa farajta. Ya Allah, kami jangan diberikan bingung dan susah kecuali Engkau berikan jalan keluarnya. Wala hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha. Ya Allah, kami jangan diberikan kebutuhan kecuali Engkau memenuhi dan meridhai kebutuhan kami tersebut. Allahumma la takilna ila anfusana tarfata ainin. Ya Allah, jangan Engkau lepaskan perlindungan Kau kepada kami walau sekejap mata pun. Waslih lana fi sya'nina kullahu. Ya Allah, perbaikilah semua urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afwa minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal, bisa kita sama-sama menyimak, mendengarkan apa yang sampaikan, bahwasanya
khairukum min ta'amil Quran wa amaluh. Sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Begitu, kembali lagi sedang promosi AA nih. Jadi kalau kita baca suratul kahfi di rumah sendirian tuh capek hanya. Tapi AA dengan terbuka mengajak kita semua untuk baca Al-Kahfi di rumah beliau setiap hari Jumat 1:30 siang. Nah, jadi silakan Bapak Ibu yang mau baca Al-Kahfi berjamaah, karena ada satu riwayat juga tadi menyampaikan bahwa barang siapa baca Al-Quran suratul Kahfi setiap Jumat, malam Jumat, maka Allah secara dari Jumat sekarang sampai Jumat yang datang. Satu lagi nih, lebih dahsyat lagi nih. Ada satu riwayat juga kalau nggak salah begini, barang siapa yang menghafal 10 dari surat Al-Kahfi, baik yang di awal atau yang terakhir, maka terbebas dari fitnah Dajjal. Nah, untuk itu buat jam sekalian, kan susah tuh ngapalin 110 ayat surat Al-Kahfi. 10 ayat aja. Boleh dari depan ayat 1 sampai 10 atau ayat 100 sampai 110. Insya Allah terbebas dari Dajjal, fitnah Dajjal. Baik jam sekalian, sambutan terakhir dari Sobul Bait yaitu kepada Bapak Abdul Munir, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.